Oke, halo, selamat datang di podcast kami Puspa and Agus. Hari ini kami akan berbincang mengenai artikel ilmiah yang telah diterbitkan, yakni dualitas harapan dan ketakutan di dalam hidup manusia, sebuah telaah filosofis. Harapan dan ketakutan ini menjadi dua hal yang dimiliki oleh manusia. Sepertinya Beli Agus juga sama ya. Apakah Beli Agus sebagai penulisnya tidak memiliki ini, Beli? Tentu dua hal ini harus saya miliki kalau memang ingin eksis jadi manusia yang utuh kan. Oke, iya juga sih ya. Sama seperti situasi saya yang berada dalam kecemasan tidak lepas dari harapan dan ketakutan. Kalau dianalogikan secara sederhana, perjalanan hidup manusia ibaratnya itu sedang mengendarai kendaraan ya. Harapan dan ketakutan sebagai dualitas dalam diri manusia. Dan manusia sering berlaju kencang sekali karena ada harapan, karena ada yang diharapkan ya. Namun di lain sisi juga sering direm atau dihentikan oleh rasa ketakutan. Nah, dualitas antara harapan dan juga ketakutan yang dimiliki oleh manusia menjadi hal yang menarik ditelusuri dalam bingkai filsafat. Berbincang langsung dengan saya Puspa dan juga Agus yang akan berbagi secara lisan mengenai artikel ilmiah yang telah diterbitkan. Langsung bersama penulisnya, Beli Agus Siswadi. Ya. Saya ingin tanya-tanya nih, karena situasi ini juga menjadi situasi yang tidak asing dihadapi oleh anak muda itu sendiri ya, Bli, Hmm. yakni harapan dan ketakutan, dua hal yang terjadi di kehidupan manusia. Sebenarnya, mengapa akhirnya Bli mengungkap atau menuliskan hal ini? Memangnya konsep manusia itu seperti apa, Beli? Oke. Ya, selamat malam. Ini podcast Pangus ya, edisi pertama kita. Semoga dari diskusi-diskusi atau bincang-bincang kita secara filosofis ataupun apa nantinya bebas sesuai dengan tema-tema yang kita tentukan, itu dapat menginspirasi, dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang luas, kritis, filosofis dan apa sebagai refleksi kita bersama bagaimana nanti kita menyikapi hidup dan kehidupan di dunia ini. Oke, Puspa, terima kasih. Sebenarnya artikel ini saya tulis dari keresahan filosofis saya, keresahan eh, eksistensi sebenarnya yang kita sering hadapi. Ya, seperti yang Puspa jelaskan tadi, itu memang sebagai pengantar di tulisan saya ini, sebagai pengantar di artikel ini. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang memang ingin membaca secara utuh artikel ini, bisa nanti mengunduh di jurnal Widya Katambung, ya, itu volume 13, isu 1 atau edisi pertama di tahun 2022. Itu bisa teman-teman download secara free nanti di jurnal tersebut. Nah, jadi hal yang saya tulis di sini adalah harapan dan ketakutan. Kenapa saya mengatakan ini sebagai dualitas, sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup manusia? Karena seperti yang Puspa sebutkan tadi, terkadang kita punya harapan. Harapan itu sebagai pemicu, sebagai motivasi, sebagai goals kita untuk meraih kehidupan. Tapi di satu sisi, kita juga punya ketakutan dihadapi oleh rasa-rasa cemas, rasa-rasa takut, rasa-rasa sesuatu yang membahayakan di depan. Nah, ini kenapa? Apakah hal ini sebagai apa ya, sebagai kesadaran psikologis kita, atau memang ini wujud dari eksistensi manusia? Mungkin saya jelaskan satu-satu ya sesuai dengan pertanyaannya Puspa tadi. Apa sih sebenarnya hakikat manusia? Nah, mungkin secara filosofi, secara kalau saya jelaskan secara ontologisnya, secara antropologi metafisiknya, mungkin di satu kesempatan lain yang kita akan bahas secara detail, manusia itu terdiri dari apa dan seperti apa.
ini kita langsung menyentuh ke harapan dan ketakutan, hope and fear kalau dalam hidup manusia. Nah, jadi teman-teman, Puspa, jadi sebenarnya apa ya, manusia itu kan kalau kita berbicara hakikatnya manusia itu kompleks sekali manusia itu. Nah, bahkan banyak yang menyebut bahwa manusia ini karena sebagai animal rasional, jadi animal itu kan binatang kan, rasional itu berpikir kan, mempunyai daya pikir kan. Jadi animal rasional itu adalah binatang yang berpikir kan. Itu manusia, disebut sebagai animal rasional. Karena ia mampu berpikir, mampu membuat tujuan-tujuan hidupnya, mampu merefleksikan hidupnya, saya nanti seperti apa, saya mau jadi apa, keinginan saya ke depan itu seperti apa, ini dapat manusia itu sendiri menyusun. Itu dikatakan animal rasional. Kalau hewan kan nggak bisa. Seekor bebek yang lahir nggak akan mungkin dia, oh saya nanti akan lahir bisa bermakna bagi nusa dan bangsa, bagi bermakna bagi bebek-bebek yang lain. Itu tidak bisa bebek atau hewan memikirkan hal seperti itu. Tapi manusia bisa. Manusia bisa detik ini sebagai seseorang yang jahat, di detik ini pun manusia itu bisa menjadi orang yang baik dan sangat baik loh. Itu jadi manusia bisa membuat hal seperti itu karena manusia ini kan dikatakan sebagai animal rasional. Kemudian banyak lagi hakikat-hakikat manusia lainnya yang begitu kompleksnya, yang begitu sangat beragamnya hakikat manusia itu. Ada yang menyebut Homo technologicus. Jadi Homo teknologikus itu artinya manusia yang mampu menguasai teknologi dan membuat teknologi-teknologi baru untuk memudahkan kehidupannya. Itu Homo technologicus. Jadi manusia itu sangat syarat sekali, sangat tidak bisa dipisahkan oleh teknologi-teknologi dalam kehidupannya, dan dia selalu menginovasi teknologi-teknologi itu Homo technologicus. Ada banyak Homo educandum, Homo educandum itu sebagai manusia yang meyakini pendidikan sebagai sektor utama untuk merubah dirinya, merubah peradabannya. Itu Homo educandum, artinya manusia yang dapat dididik melalui pendidikan, dan manusia mempunyai harapan-harapan dengan meningkatnya kualitas hidup itu dari pendidikan. Itu Homo educandum. Banyak lagi Homo economicus, kemudian manusia yang ingin menguasai sektor ekonomi dan berbagai hal-hal yang ingin dicapai dalam sektor ekonomi itu. Manusia juga dikatakan sebagai Homo fiber. Homo fiber itu artinya manusia pekerja. Ia aktif bekerja untuk kehidupannya sendiri. Tanpa bekerja, manusia itu tidak akan hidup. Itu Homo fiber. Banyak lagi Homo symbolicum dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan harapan dan ketakutan, jadi manusia ini punya dua sisi ini, teman-teman dan Puspa. Jadi manusia ini di satu sisi punya hope, punya harapan, di satu sisi juga punya ketakutan. Kalau Puspa tadi menganalogikan, dan itu dari artikel yang saya tulis, saya mengandaikan itu seperti mengayuh sepeda, mengayuh kendaraan. Kapan kita berharap, kapan, karena harapan ini saya analogikan sebagai sesuatu yang sesuatu yang kita yakini ada hal yang baik di depan itu harapan. Jadi kita meyakini bahwa di masa depan itu adalah ada sesuatu yang baik. Itu adalah harapan. Tapi ketakutan itu sebaliknya. Di masa depan kita meyakini ada hal yang buruk. Itu ketakutan. Nah, jadi ibaratnya kita mengendarai sepeda nih, rem dan gasnya itu, jadi gasnya itu sebagai harapan, kita terus berpacu, kita terus melaju karena ada harapan-harapan yang kita miliki. Ada sesuatu yang ingin kita capai, ada sesuatu yang ingin kita kejar, ada sesuatu hal yang baik di depan itu. Itu harapan. Tapi harapan ini, jadi harapan ini kan sebagai sesuatu yang baik kan, tetapi ada juga bahwa eh,
harapan ini kan sebagai part of life, jadi bagian dari hidup kita kan. Kemudian harapan ini juga sebagai part of human experience, jadi sebagai pengalaman manusia kan. Jadi semasih manusia itu hidup, semasih manusia itu mau untuk hidup, ia tetap mempunyai harapan. Itu. Ah, saya nggak mau hidup, saya pengen mati aja. Mati pun itu adalah sebuah harapan. Saya ingin mati gitu. Itu adalah harapan gitu. Jadi harapan itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan, kita ingin capai di masa depan gitu. Itu harapan. Nah, harapan ini juga terkadang ya saya melihat juga dari sisi kita refleksikan kan, dari kita renungkan bahwa harapan ini terkadang ada koneksinya dengan connected to suffering. Jadi ada koneksi dengan rasa sakit gitu loh. Contohnya gini. Nah, ketika kita sakit, artinya ketika kita sudah sadar bahwa kita ini sudah telah sakit atau kita ini sedang sakit, maka kita mempunyai harapan, kita sadar akan harapan untuk sembuh gitu. Terkadang ketika kita nggak punya uang, maka kita sadar dan berharap untuk punya uang gitu. Ketika kita jomblo misalnya, kita berharap punya pasangan gitu. Karena karena artinya kita sudah terpentok gitu. Ketika manusia itu sudah terpojok, sudah terpentok, tersudutkan, baru terkadang kesadaran akan memiliki harapan itu muncul. Itu terkadang saya melihat seperti itu ketika kita renungkan ya. Itu harapan. Nah, namun saya juga melihat bahwa ada sebuah paradoks di harapan itu. Ada sebuah kontroversi ketika kita memiliki harapan. Kontroversinya apa, Puspa? Jadi orang yang berharaplah, orang yang memiliki harapanlah yang bisa merasakan kekecewaan. Orang yang tidak punya harapan, ia nggak akan merasakan apa ya, kekecewaan. Ia nggak akan merasakan kehancuran. Ia nggak akan merasakan kepatah hatian, kepedihan itu. Jadi di sini paradoksnya. Di satu sisi bahwa harapan itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang kita yakini adalah hal yang sifatnya apa, sesuatu yang baik di masa depan, tetapi ini terkadang ada paradoksnya, ada kontradiksi-kontradiksi di dalam harapan itu. Jadi orang yang punya harapanlah eh, apa apa ya, saya bahasakan, hanya orang yang memiliki harapanlah yang bisa merasakan kekecewaan. Orang yang tidak punya harapan nggak mungkin akan kecewa gitu. Oke, eh, saya sekarang nih pengen berharap IP saya sempurna nih, IP saya 4. Itu harapan. Tapi ketika tidak tercapai, bisa adalah kecewa kan. Karena saya punya harapan. Berbeda dengan orang yang tidak punya harapan. Oke, saya kuliah, saya lulus, saya saya menikmati proses belajar saya, ya enjoy. Ketika dia nggak dapat IP 4 4 pun, nggak dapat IP yang sempurna pun, dia nggak apa-apa, dia nggak merasakan kecewa karena dia nggak punya harapan. Itu jadi itu paradoksnya. Jadi saya memandang bahwa eh, siap-siap untuk kecewa, siap-siap untuk merasa patah hati, merasa kepedihan, merasa kehancuran karena kita punya harapan. Nah, namun di sini tidak tidak menjadi suatu hal yang kita, saya punya harapan nih, saya harus siap kecewa dan sebagainya. Jangan gitu. Justru karena kita berharaplah kita mempunyai motivasi untuk mencapai itu. Nah, jadi ketika kita punya harapan, setidaknya sekurang-kurangnya ada 4 hal yang ingin saya tekankan di sini ketika teman-teman punya harapan. Pertama, harapan itu rasional, sifatnya masuk akal. Kalau teman-teman punya harapan yang masuk akal, yang rasional, itu pasti kita akan mudah untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, harapan itu juga harus mudah dikontrol.
Itu. Jadi kita yang mengendalikan harapan itu. Itu. Jadi sesuaikan dengan kompetensi kita, sesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai harapan itu. Itu. Kemudian ketiga, harapan itu penting untuk kita. Sangat bahaya ketika kita berharap, namun di dalam ketika kita menceburkan pada diri kita kepada harapan yang tidak penting bagi kita, di sana akan kita merasakan kecewa. No? Kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita sukai. Oke, misalnya saya sukanya filsafat nih, tapi saya belajar psikologi yang tidak, dan saya berharap bisa belajar psikologi dengan baik atau bisa belajar di jurusan kedokteran, jurusan fisika, jurusan matematika dengan baik. Jadi sesuaikan dengan potensi dan kompetensi yang kita miliki. Penting nggak untuk kita? Nah? Bisa nggak kita mencapai itu? Kemudian yang keempat, harapan itu kita sesuaikan dengan keadaan sosial kita. Nah? Jadi eh, apa ya? Kayak kayak sesuatu yang tidak boleh kita hindari dari norma-norma sosial yang ada. Nah? Itu harapan. Jadi ada 4 poin yang kita ingin apa capai ketika kita mengharapkan sesuatu, dan itu sebagai hal-hal atau langkah-langkah ketika kita ingin apa ya eh, mencapai harapan itu. Karena harapan itu sebagai ada tiga di artikel itu saya tulis sebagai ketika kita mempunyai harapan ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, goals-nya, tujuannya apa, kita memiliki harapan itu tujuannya apa. Kemudian yang kedua, eh, way power-nya, jalan untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Itu harus kita miliki. Kemudian ada will power-nya, tentu apa ya, subjek atau seseorang yang memiliki harapan itu. Oke. Oke, ada will power, ada why power, dan ada goals-nya. Apa tujuan kita? Oke. Itu harapan. Itu belum 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 kita menyentuh ke ketakutan dong. Karena ketakutan ini ya karena ketakutan ini apa ya? Ketika tadi ada paradoks, ketika Mm-mm. ada paradoks harapan bahwa orang yang punya harapan itulah yang akan merasakan kecewa, maka kita kendalikan. Remnya apa? Ya rasa takut gitu. Jadi Iya, kita benar. sebagai manusia harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Ngegas saja kita bisa bahaya, kecelakaan. Ngerem saja, ya kapan kita jalan, kita akan eh, apa diam di tempat kan, karena kita ngerem saja, takut saja. Makanya ibarat sayap burung, kedua ini harus kita fungsikan ya, dan tahu secara bijak kapan kita harus ngegas, kapan kita harus berharap penuh, kapan kita harus meyakin bahwa di masa depan ada sesuatu yang baik, dan kapan kita ngerem, kapan kita meyakini di depan itu ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang mengecewakan. Gitu. Gitu, Bos. Oke. Itu langsung ke pendahuluan nih ya. Langsung kompleks sekali. Dan Beli, tadi tertarik sekali untuk kalimat berharap ya. Kalau dalam lingkungan anak muda saat ini, Puspa sendiri pernah mendengar kalimat dari teman Puspa yang menyampaikan, udah deh, lu jangan berharap nanti kecewa gitu ya. Jadi berharap aja capek juga ya kalau berharap doang ya ternyata. Oke, jadi Beli, harapan di satu sisi dapat menjadikan manusia untuk termotivasi dalam mencapai tujuannya. Karena tadi Beli ada menyinggung tentang tujuan ya. Namun, di sini lagi ada paradoks yang Beli sampaikan juga bahwa, nah ini akan membuat kita sangat terikat pada harapan dan berujung pada bergantung pada beberapa hal.
Misal kita percaya dengan suatu hal sehingga kita berharap pada hal itu dan seterusnya ya. Dan nanti beliau akan jelaskan lagi. Hingga manusia itu lupa karena ada juga sebuah pandangan bahwasanya yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan manusia itu sendiri adalah dirinya sendiri. Apakah ketika manusia berharap pada hal di luar dirinya, itu adalah hal yang keliru, atau sesungguhnya ketika manusia sendiri berada pada posisi yang tidak mempercayai dirinya lah yang keliru. Ini seperti bagaimana, Bre? Dikonteskannya. Oke, sebenarnya kita kalau memandang itu, ya pertama harapan itu kita pahami sebagai jalan kita untuk mencapai sesuatu. Jadi eh, harapan itu kan saya tuliskan di sana eh, apa seperti yang tiga tiga hal itu. Cuma ketika kita berbicara tentang harapan atau hope itu, di satu sisi kan hope itu sebagai given ya, sebagai suatu pemberian. Begitu juga sebenarnya fear. Jadi hope dan fear itu adalah sesuatu pemberian ya. Jadi manusia yang tetap eksis, manusia yang tetap berada, menyadari dirinya, maka dia punya harapan-harapan. Dan sebenarnya Puspa, kalau kita apa ya telisik secara historisnya, detik per detik, kalau kita runutkan riwayat hidup kita ini adalah rangkaian dari harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan itu. Oke, saya mandi jam 5 misalnya. Saya harus mandi jam 5. Jadi kenapa saya jam 5 mandi? Ya biar nggak kemalaman. Jadi saya takut kemalaman atau saya takut sakit. Nah, kenapa saya mandi jam 5? Harapannya biar badan saya segar. Jadi sebelum tidur. Jadi seluruh rangkaian peristiwa kita, kegiatan kita, apapun itu, selalu ada rumus harapan dan ketakutan ini. Selalu ada rumus itu, apapun itu. Nah, Nggak bisa dipisahkan berarti. kenapa? Dan mereka akan selalu berdampingan. Maksudnya Iya, harapan dan ketakutan ini akan berdampingan dan memang selalu ada dalam konsep manusia itu sendiri, Bli. iya, selalu ada. Karena seperti sayap burung itu, ketika kita bisa memposisikan harapan dan ketakutan itu secara fungsional, secara tepat, kapan kita melaju dan kapan kita ngerem, kita akan bisa terbang dengan baik. Itu. Jadi harapan ini sebagai given, sebagai pemberian itu. Begitu juga dengan ketakutan. Ketakutan itu di satu sisi kan menyelamatkan kita kan. Karena kita punya rasa takutlah kita sering diselamatkan. Bayangkan coba, misalnya orang waktu pandemi itu nggak pakai masker, kan, nggak takut dengan virus, kan. Ya mungkin banyak yang apa sakit dan sebagainya. Karena takut itulah yang bisa menyelamatkan. Banyak orang di jalan misalnya pakai helm atau menyeberangnya dengan hati-hati karena ada rasa ketakutan-ketakutan itu. Banyak orang ketika berkendara mungkin musim hujan sekarang itu di jok motornya ada mantel misalnya. Ya kenapa mantel? Wah, toh juga hujannya hujan air, bukan bukan takut pada airnya. Mungkin setelah kena air itu bisa sakit dan sebagainya. Jadi kenapa kita kita berkendara ketika musim hujan misalnya di motor kita ada mantel? Karena kita ada takut takut sakit dan di sana juga ada harapan-harapan. Jadi harapan kita biar nggak kehujanan, biar nggak sakit dan sebagainya. Jadi pola-pola atau rumus-rumus harapan dan ketakutan yang selalu ada dalam 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 hidup kita. Cuma eh, apa ya? Kalau kita ingin mengelola lebih jauh seperti apa harapan itu dan apa yang sebenarnya bisa apa ya menggagalkan harapan kita, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang saya bisa renungkan di sini ketika harapan itu gagal. Pertama dari sisi emosional. Jadi ada sesuatu yang kita kejar yang terlalu terburu-buru. Jadi why powernya itu kurang matang, kurang persiapan. Jadi itu emosional.
Jadi ada sesuatu yang buru-buru kita ingin dapatkan. Padahal harapan itu kan ada prosesnya, ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya, ada prosedur yang harus kita lalui itu. Jadi emosional. Kemudian yang kedua itu ada juga faktor tekanan. Sani sebenarnya pengen nih bisa belajar bisa komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya atau bahasa Prancis misalnya. Tapi kok bahasa Prancis itu susah ya? Ada tekanan, ada rasa susah itu ada sebuah ketika kita belajar itu penuh dengan sesuatu yang apa ya yang menekan kita, sesuatu yang kita kita tidak lakukan secara secara apa ya secara berkelanjutan itu. Jadi ada sesuatu yang menekan kan. Itu. Jadi yang pertama emosional, yang kedua itu tekanan. Nah, yang satu dan dua ini bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Tetapi yang kita tidak bisa kendalikan adalah surprise event itu. Jadi ada peristiwa mengejutkan, ada surprise event. Jadi kita punya harapan, oke, kita punya sesuatu yang kita ingin capai, ada sesuatu yang baik di masa depan. Kita yakin itu, tapi ada surprise event, ada misteri di balik itu. Oh, saya ini pengen semester 1 saya IP-nya 4, semester 2 4. Wah, saya pasti IP-nya nanti 4 nih di akhir. Tapi surprise event-nya saya sakit di semester 3 sehingga tidak bisa maksimal untuk mengikuti mata kuliah. Itu ada surprise event. Jadi yang pertama emosional dan tekanan itu mungkin kita bisa kontrol ya. Tapi yang surprise event ini kita tidak bisa kontrol. Ada satu misteri di balik itu. Ada sesuatu yang mengejutkan yang akan kita dapatkan. Makanya harapan dan ketakutan ini diimbangi dengan usaha dan dibarengi dengan doa. Karena tadi harapan dan ketakutan ini sebagai given, sebagai pemberian. Orang-orang yang beragama mungkin akan percaya bahwa keseimbangan ini atau harapan dan ketakutan ini adalah pemberian dari Tuhan, tetapi kita harus selalu semacam meminta perlindungan, meminta tuntunan dari Tuhan itu. Jadi ada sesuatu sifatnya doa, karena given itu kan sifatnya adalah religius itu, spiritual itu sih sebenarnya ketakutan ketika bisa kita renungkan secara filosofis. Dan ada kalau saya membaca dari bukunya Philosophy of Fear, karyanya siapa ini, Lars Svensson. Jadi bukunya ini Philosophy of Fear. Jadi filsafat ketakutan. Jadi secara basic, secara basisnya manusia itu punya ketakutan. Yang pertama ia takut gagal. Itu ya takut gagal. Enggak, Pak, saya ini saya ini sebenarnya takut berhasil. Nggak mungkin kan, pasti takut gagal. Itu nggak ada orang yang takut berhasil. Kemudian yang kedua, ia takut ditolak apapun itu, entah ditolak cintanya, entah ditolak dalam sisi pekerjaan apa dan sebagainya. Ia takut itu, manusia takut ditolak. Kemudian manusia itu juga dituliskan di sini takut karena ketidaktahuan, gitu. Jadi takut karena ketidaktahuan, karena ia nggak tahu maka dia takut itu. Atau pengetahuannya setengah-setengah, itu maka ia memiliki rasa takut itu. Kenapa kamu nggak pakai motor? Kenapa kamu cuma jalan? Padahal kamu ke tempat dari A ke B itu cukup jauh. Dan iya, karena saya takut, dan karena saya melihat fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa banyak kecelakaan ketika menggunakan motor. Iya, kecelakaan itu akan mungkin,
Tapi kalau kita setengah pengetahuannya atau tidak memiliki pengetahuan, maka kita akan takut gitu. Coba deh anak kecil, bayi apa yang belum tumbuh pengetahuannya, yang belum tumbuh kesadarannya, dia nggak akan memiliki rasa takut itu. Itu. Jadi takut gagal, takut ditolak, dan takut kematian. Sudah pasti manusia itu takut kematian kan. Kemudian eh, takut dalam kesendirian juga. Jadi manusia itu tidak bisa dinafikan bahwa dia juga memiliki rasa takut terhadap ketika ia sendiri, ketika dia disingkirkan atau dieliminasi dari lingkungannya. Kemudian manusia itu takut juga ketika tidak bermakna. Bahkan manusia itu paling takut, ah kamu tuh ada atau nggak ada, itu sama aja. Manusia itu paling takut kalau digituin, pasti takut dong. Ya kamu itu kalau ada dan nggak adamu nggak berpengaruh kata. Itu manusia takut sekali kalau dibilang ini. Jadi takut dalam keadaan ketidakbermaknaan itu. Itu kalau dituliskan oleh Lord Swenson ini, Philosophy of Fear. Jadi teman-teman mungkin bisa baca ini bahasa Inggris ya, pelan-pelan untuk bacanya gitu. Itu dalam dalam dualitas harapan dan ketakutan itu. Itu sih Puspa. Oke, takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Ah, Jadi begitu ya kurang lebihnya. Banyak banget ketakutan yang menghambat dari pertumbuhan eh, jiwa sekaligus manusia itu sendiri untuk mengalami banyak hal. Jadi sebenarnya ketakutan ini mengarah pada hal yang negatif terhadap manusia itu sendiri atau tidak beli. Karena contohnya ini misalnya, saya takut ada hantu di sana karena saya mengetahui cerita dari orang-orang bahwa ada hantu di sana. Sehingga timbullah dari pengetahuan saya menjadi takut. Nah, di sini lebih baik kalau begitu saya tidak usah tahu ya kalau di sana itu ada hantu sehingga saya tidak takut. Di sini kaitannya ketakutan akhirnya mengarah kepada emosi. Jadi bisa beli jelaskan kah dari konteks cerita bahkan juga beli tuliskan di dalam artikel beli juga. oke. Jadi rasa takut itu sebenarnya manusiawi gitu. Itu hakikatnya manusia, fitrahnya manusia. Kalau ia manusia dan memiliki rasa manusiawi, pasti punya rasa takut gitu. Wah, saya nggak punya rasa takut udah. Nggak punya rasa takut pun, ya sebenarnya takut. Takut dibilang tidak punya rasa takut gitu. Takut dibilang punya rasa takut maksudnya. Jadi saya nggak takut apa-apa nih. Nah. Saya nggak takut apa. Nah. Jadi ketika dia mengatakan itu, dia sesungguhnya punya rasa takut. Itu Ya, takut. gimana itu konteksnya beli? Karena benar ada beberapa buku yang saya juga baca bahwasanya ini didasari oleh ketakutan, bahkan emosi. Emosi itu kan ada emosi marah. Marah itu kan termasuk emosi. Kalau Hmm. ditelisik lagi mengapa dia marah, karena ada ketakutan. Nah, Hmm. beli boleh kupas lebih dalam lagi. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kalau kita bahas ketakutan itu ya, apalagi Puspa tadi nyinggung bahwa di sana ada hantu dan kita percaya bahwa memang benar di sana ada hantu sehingga membuat kita takut gitu. Jadi takut itu juga terkadang karena pengetahuan kita setengah dan imajinasi kita. Jadi eh, lebih baik kita tidak punya pengetahuan akan hal itu daripada kita punya pengetahuan yang setengah. Itu. Ketika misalnya kita punya pengetahuan yang setengah nih, eh, oke, eh, misalnya kita tinggal di rumah, nah, nah, ketika ada orang yang bilang dulu rumah itu pernah ada orang meninggalnya, nah itu munculkan imajinasi kita bahwa di sini di dalam rumah ini pernah ada orang mati, kan. Sehingga itu kan memunculkan imajinasi dan imajinasi itu muncul karena pengetahuan kita kurang, gitu. Jadi tidak komplit pengetahuan kita akan mengetahui mengetahui tentang
tentang keadaan kita, tentang lingkungan kita. Itulah yang menyebabkan itu. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah muncul dari pikiran kita. Ketika pikiran kita itu lemah dan tidak mengerti terhadap lingkungan kita, maka di sanalah muncul rasa takut itu. Jadi awalnya itu adalah kontrol dan sadari pikiran kita. Sadari rasa takut kita. Kita ini takut apa sih? Kita punya pengetahuan nggak akan hal itu sehingga kita punya rasa takut itu. Itu kita perlu sadari. Karena seluruh emosional kita, seluruh imajinasi kita, seluruh rasa tadi Puspa bilang emosi ini apa emosi yang munculkan kemarahan dari rasa takut itu adalah muncul dari pikiran itu. Jadi kita sadari apakah benar kita cross check ulang rasa takut kita ini karena apa? Kita berada pada posisi yang sadar atau tidak gitu. Atau kita eh, apa karena lemahnya pengetahuan. Coba deh misalnya ketika kita lewat kita tidak tahu bahwa di jalan atau di samping jalan itu ada kuburan. Kita biasa-biasa aja karena kita nggak tahu kan. Tapi ketika kita sudah tahu oh di sana ada kuburan dan kita pulangnya malam, ya pasti dari jauh-jauh jalan itu sudah kita merinding kan. Coba kita nggak tahu. Jadi contohnya gini, eh, apa ya? Ada satu cerita yang menarik tentang hal ini ya. Ada apa? Ada banyak ceritanya ada banyak katakanlah kata kecil ya. Kata kecil itu ada ratusan kata kecil yang lomba lomba memanjat gedung tinggi gitu. Ini cerita anak kecil sih sebenarnya, tapi bisa kita relatekan dengan pengetahuan akan ketakutan ini. Jadi ratusan kata kecil ini lomba memanjat gedung kan, memanjat gedung dan itu disaksikan dan banyak yang mengatakan bahwa ah nggak mungkin nih eh, apa seekor katak bisa memanjat gedung itu nggak mungkin banyak banyak teriakan-teriakan itu kan eh, ketika ketika ditonton oleh orang-orang. Nah, banyak yang kata itu jatuh. Jadi ketika dia memanjat gedung itu, dia jatuh. Ada satu kata yang berhasil memanjat gedung tinggi itu. Dan kata itu ketika diperiksa, ketika dicek ternyata tuli. Jadi dia nggak mendengarkan, wah nggak mungkin nih kamu nggak mungkin nih kata bisa memanjat gedung tinggi nggak mungkin nih gini gini. Jadi karena dia tuli, dia nggak mendengarkan itu. Dia fokus naik 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 dan akhirnya mencapai. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil teman-teman dan harus ternyata mendengarkan sesuatu itu, menyaring sesuatu yang kita dengarkan itu ternyata menghindari kita juga dengan rasa ketakutan. Kita banyak memperoleh informasi, kita banyak banyak memperoleh hal-hal yang kita kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika itu mengganggu kita, ketika itu sebagai sesuatu yang informasi mungkin yang menghantui kita, nah di sini rasa rasa takut kita. Makanya seperti kata kecil itu, kata kecil yang tuli itu, kenapa dia bisa memanjat gedung tinggi itu? Karena dia tuli, dia nggak mendengarkan. Jadi di satu sisi nggak mendengarkan sesuatu yang sifatnya bising di luar itu juga penting. Itulah nilai. Sebenarnya ini cerita anak kecil, tapi saya senang untuk bisa oh ternyata ini loh nilainya yang terkandung dalam cerita ini gitu. Sehingga ini dari apa ya? Ini terlintas aja sebenarnya contoh kata kecil itu kan. Itu. Karena kita bisa Lucu dapatkan juga. value kan. Kenapa? Lucu juga, Beli. Kalau Iya, bener juga, jadinya katak itu tetap bisa gini ya, tetap iya, bisa iya, berhasil iya. dengan dia. Ternyata dia nggak mendengar sesuatu Ternyata di dia luar tulir. di luarnya. Iya, bahkan puluhan teman-temannya itu jatuh karena dia ketika mendengar, oh nggak mungkin mendengarkan sorak-sorakan itu kan, wah nggak mungkin gini-gini bla bla dan sebagainya, sehingga jatuh karena dia mendengarkan itu kan dan itu yang mengimajinasi dia dan itu yang menghantui dia sehingga dia jatuh kan. Nah, yang tuli ini karena dia nggak mendengarkan, dia bisa mencapai itu, dia bisa memanjat gedung tinggi itu dengan fokusnya, dengan pelan-pelannya, dengan
tanpa mendengarkan sesuatu dan Iya. fokus kepada hal yang dirasa bisa untuk mencapai itu, ya bisa. Sama seperti ketika orang menetapkan tujuan dan telah menaruh harapan, Hmm, kemudian berarti ini ada kaitannya dengan dia dengan harapan dan tujuannya serta fokusnya dengan diri. Ketika ada ya. orang yang mengatakan, wah sudah nggak bisa tuh harapan kamu tuh bakalan mengecewakan dan lain sebagainya. Hmm, Tetapi kalau dia mampu bertanggung jawab dengan dirinya, kembali lagi seperti yang tadi saya sempat sampaikan itu yang manusia itu bertanggung jawab terhadap dirinya dan ya. dia mengenal seutuhnya diri. Bahkan tadi Hmm, beliau juga mengaitkan tentang kita perlu mengklarifikasi rasa takut kita. Kita takut apa? hmm, Dan ternyata banyak banget kasus yang terjadi bahwasanya manusia sendiri nggak tahu kalau sebenarnya ataupun manusia tidak mengakui bahwa saya sebenarnya sedang takut gitu loh. Tetapi mereka tidak mengakui. Kira-kira kalau beli melihat dari situasi dan konsep manusia sendiri hingga dia tidak mengakui bahwa ia sedang merasa takut selain oleh pengetahuan yang setengah ataupun mereka yang tidak tahu, ataukah ini ada kaitannya dengan self empowerment itu sendiri bahwa ya ada sesuatu yang disembunyikan hingga ia tidak bisa clarity untuk secara jelas menemukan kenapa aku takut gitu loh, Bli. oke. Ya, eh, mungkin ini relate dengan bagaimana cara kita mengelola ketakutan itu kan. Ini sebagai renungan filosofis sih, teman-teman. Iya, Nanti mungkin akan banyak yang kita bisa diskusikan tentang hal ini kan. Tapi ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita takut akan sesuatu, jadi kita merancang harapan kita, lagi-lagi harapan kan. Karena orang yang punya harapan lah yang punya rasa takut itu. Orang yang nggak punya harapan, dia nggak mikirin apa-apa. Kan. Karena orang yang punya harapan itu takutnya apa? Takutnya kecewa, takutnya patah hati, takutnya kegagalan dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah setting goals kita. Kita mempersiapkan tujuan tujuan dari harapan kita ini seperti apa sih? Jadi membangun harapan itu dengan setting goals itu. Jadi menyeting tujuan kita. Setelah kita setting goals, kemudian kita siapkan way powernya, jalan untuk mencapai goals itu apa. Kita siapkan itu. Ketika kita sudah siapkan, barulah apa harapan itu akan tumbuh. Karena rasa takut ini kan ada takut yang sehat, ada takut yang katakanlah yang rasional ya. Kemudian ada juga rasa takut yang irasional. Ya. Nah, kalau dalam dalam dunia psikologis, psikologi mungkin rasa takut itu kan bagaimana cara kita mengelolanya kan. Itu. Jadi takut yang rasional dan takut yang irasional. Takut yang rasional itu artinya kita punya rasa takut karena mungkin salah satu dari tujuan kita terlalu tinggi, kemudian eh, way power kita lemah dan sebagainya. Itu yang buat kita takut kan. Jadi menimbulkan overthinking dan sebagainya. Tapi dalam dunia psikologi ada juga rasa takut rasa takut yang irasional, yang mungkin sebagian orang tidak masuk akal. Ada. Nah, ini yang disebut fobia, rasa takut yang tidak rasional. Ada yang apa fobia mungkin ketinggian, atau fobia dengan jarum suntik, kemudian ada fobia dengan bulu-bulu misalnya, ada fobia dengan ular, ada fobia dengan kelabang dan sebagainya. Banyak ini rasa takut. Tetapi ketika takut yang rasional, itu rasa takut yang kita memang menyadari akan goals kita, menyadari akan apa way power kita. Dan itu rasa takut yang rasional, dan rasa takut yang rasional itu akan ada satu perjuangan di dalam hal itu. Dan itu rasa takut yang rasional. Aku takut nih.
karena mungkin goalsku seperti ini dan way powerku kurang nih, jalan untuk aku mencapai itu kurang nih, sehingga itu yang aku perlu persiapkan gitu. Itu takut yang rasional, takut yang sehat gitu. Itu jadi eh, kalau takut misalnya, wah aku takut bahagia dong. Nggak mungkin kan orang takut bahagia. Atau aku sebenarnya cinta sama dia, tapi ketika aku takut nanti ketika aku eh, nembak nanti aku diterima. Kan nggak mungkin kan orang takut seperti itu dong. Itu jadi takut kita ini sangat sangat relate dengan sebuah perjuangan 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 yang lebih apa effort dari perjuangan kita itu lebih kita maksimalkan itu. Itu sebenarnya kalau kita lihat rasa takut ketika kita dalam konteks rasional dan irasional itu ya. Kalau dalam mungkin saya kaitkan ke psikologi tadi ada fobia yang macam-macam itu. Itu. Wah, wah, ini benar-benar sampai saya merasa bahwa emang berkaitan antara harapan dan ketakutan itu, ibarat kendaraan kita melaju kencang dengan harapan dengan adanya tujuan, tapi di sisi lain ketakutan ini membantu untuk kita mengerem dari keadaan itu sendiri. Jadi Hmm. sampai saya tidak bisa untuk memisahkan dua hal ini ya, ternyata sangat sulit ya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari Beli sendiri untuk artikel ilmiah yang sudah Beli tuliskan ini, karena ini sudah terbit bahkan tahun kemarin ya Beli ya. Iya, iya, iya. Betul. Dan kemarin itu seperti apa Beli untuk kesimpulannya? Dari karena saya sendiri untuk mendengar, untuk juga mendiskusikan ini, iya juga ya, mereka emang dualitas ini tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi dua hal yang memang berada di dalam konsep manusia itu sendiri, tetapi perlu kontrol atau kendali ya oleh manusianya itu sendiri gitu. Iya, makanya saya menyebut dalam artikel saya ini sebagai sebuah dualitas ya. Dualitas itu artinya sesuatu yang sifatnya dual atau dua yang tidak bisa dipisahkan dan saling kait mengait itu. Nah, harapan dan ketakutan atau hope and fear ini sebagai sesuatu yang ansih di dalam diri kita, sebagai sesuatu yang given dalam hidup kita. Ketika manusia itu hidup, dia masih punya harapan-harapan. Ketika manusia itu ingin menetapkan harapan, ingin mencapai harapan satu, harapan dua, harapan tiga, ketika ketika harapan-harapan itu ingin dicapai, maka sesekali ada rasa takut dan apakah harapan ini saya apa? Karena harapan ini kan sesuatu masa depan yang misteri, tetapi kita yakini itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Jadi tadi mungkin saya ingin menjelaskan lagi ya. Kalau kalau apa sebenarnya kalau harapan itu dalam terminologi bahasa Inggris kan ada tiga kan, ada hope, ada wish, dan ada expect. Nah, hope ini Ya, apa? betul. Ya, hope ini apa? Hope ini ada kalau diterjemahkan mungkin hampir-hampir sama sebagai satu harapan kan kalau di Indonesia kan. Tapi di dalam Philosophy of Hope itu saya ada bukunya. Saya tadi sempat baca apa sebelum menulis ini baca PDF-nya itu dia mengkategorikan harapan itu sebagai hope, sebagai wish dan sebagai expect. Nah, ketika harapan sebagai hope itu sesuatu kita yakini belief di dalam harapan itu, tetapi kita bisa dapatkan atau bisa tidak. Itu hope. Contohnya apa? eh, Ketika saya ingin saya ingin 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 hari ini harapannya menyelesaikan satu paper nih. Ya bisa aja bisa saya capai dan bisa saya tidak tidak capai dan tergantung tadi jalan yang saya tempuh untuk mencapai goals itu, untuk mencapai hope itu dan itu hope sebagai sesuatu yang bisa kita dapatkan atau bisa kita tidak dapatkan karena misteri, dan itu nanti ada paradoks hope-nya, ada paradoks harapannya, ada kalau kita tidak bisa mengendalikannya tidak dengan baik, kalau kita tidak bisa
memanajemen, mengontrol harapan itu dengan baik, maka muncul rasa kecewa. Mengontrol inilah nanti remnya itu rasa takut ini. Nah, kalau dia uh, wish, wish itu sebagai satu harapan, tetapi hasilnya itu semacam apa ya? Semacam kebalikan dari hope itu. Contohnya, saya mungkin ditolak berkali-kali nih oleh perempuan misalnya. Tapi saya memiliki uh, wish tadi, kalau misalnya hujan-hujan gini punya pacar enak ya. Jadi sesuatu yang mungkin apa kita sudah tahu bahwa kita sudah sering ditolak, tapi kita tetap memiliki wish itu tadi, sesuatu yang kita harapkan tadi, tetapi uh, kebalikan dari hope itu tadi. Nah, kalau expect jadi ekspektasi mungkinnya kalau diterjemahkan. Jadi expect itu sebagai ini lebih tinggi sebenarnya. Oke, saya ini ganteng nih. Karena saya ganteng, saya harus punya pacar yang cantik gitu. Jadi selalu selalu berkaitan nih. Karena saya rajin belajar, saya ingin IP saya tinggi. Itu expect, harapan juga, tapi lebih tinggi nilainya, atau ekspektasi itu lebih tinggi dong. Gitu. Jadi eh, hope, wish, dan expect kalau di bahasa Inggris dong. Kalau hope itu sebagai sesuatu yang misteri, sesuatu yang kita harapkan, dan mungkin saja bisa kita dapatkan, bisa juga tidak. Kalau apa, wish itu sesuatu yang sering mungkin kita dapatkan, sesuatu yang mungkin sering kita tidak dapatkan, tapi kita mengharapkan itu. Walaupun saya sering sakit nih, saya sering sakit, tapi saya tetap make a wish, semoga umur saya panjang, semoga saya sehat. Makanya ketika orang tahun kan make wish dulu, make wish gitu. Jadi membuat harapan nih, harapan gitu. Jadi walaupun saya tahu bahwa manusia itu tidak bisa menghindari dari sakit, tidak bisa menghindari dari hal-hal yang sifatnya kesehatan dan sebagainya, tapi tetap make wish, dia tahu hasilnya, tapi tetap untuk membuat wish itu, dari membuat harapan. Kalau expect, dia membuat sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sesuai dengan uh, tujuannya, sesuai dengan rencana-rencananya. Itu expect itu. Nah, kalau rasa takut, di paper saya juga saya menuliskan bahwa uh, Thomas Aquinas mengatakan bahwa rasa takut ini muncul karena rasa cinta kita yang tinggi. Itu Thomas Aquinas mengatakan bahwa ketakutan ini muncul karena rasa cinta kita yang terlalu tinggi, rasa ingin memiliki, rasa ingin menghadirkan hal itu, dan itu tinggi, dan sehingga di sana akan muncul rasa takut itu. Nah, teman-teman sekalian, sebagai satu simpulan dalam dalam apa yang kita bincangkan pada hari ini, yakni harapan dan ketakutan itu sebagai suatu given itu. Itu pemberian. Harapan itu sebagai sesuatu belief system kita, sesuatu yang kita yakini bahwa ada hal yang baik di depan, namun ketakutan adalah sesuatu yang kita yakini ada sesuatu hal yang buruk di depan. Itu kebalikan. Makanya harapan dan ketakutan ini, bagaimana kita mengelola hal ini, bagaimana kita mengontrol hal ini. Karena sebagai manusia, kita harus tahu kapan kita eh, berpacu dan kapan kita harus ngerem, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Ngegas saja mungkin kita akan sangat berbahaya kan, sangat apa membahayakan kita. Tapi kalau kita ngerem saja, takut saja, kita akan kemana-mana. Kita akan diam di tempat dan sebagainya. Makanya teman-teman, untuk bisa mengelola hope and fear ini, bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita mengelola kesadaran kita. Kita sadari harapan ini, kita sadari
rasa takut ini sehingga kita bijak. Dan inilah eh, filsafat itu kan bagaimana kita mengontrolnya itu dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sebagai ending dari filsafat kan, memperoleh kebijaksanaan. Jadi I bijaksana dalam see. mengelola harapan, bijaksana dalam mengelola ketakutan, dan benar-benar kita pahami itu. Jadi kapan kita punya harapan, kapan kita punya rasa takut. Nah, karena rasa takut ini juga penting. Jangan bilang rasa takut itu nggak penting. Nah. Ya udah, ngapain kita takut? Jangan 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 apa, menegasikan rasa takut, karena rasa takut itu sangat penting untuk menyelamatkan kita. Itu sehingga untuk kita mencapai goals kita, jadi kita men-setting, jadi membuat rencana-rencana kita itu maksimal. Pahami, sadari kompetensi kita, kemudian sadari juga cara untuk kita mencapai goals itu. Ketika itu kita sudah sadari dan semuanya kompleks dalam dalam diri kita, maka kita akan bisa terbang kemanapun kita inginkan. Gitu. Jadi Sih. yang ingin saya sampaikan seperti itu, bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita mampu memahami, menyadari kapan kita ingin mewujudkan harapan dan kapan kita harus mengerem harapan itu. Bukan mengerem dalam artian bukan menghilangkan, tapi mengerem itu adalah mempersiapkan lebih matang harapan yang kita inginkan. Karena keyakinan kita bahwa orang yang punya harapan itu adalah orang yang eh, apa eh, senantiasa selalu selalu ingin mengupgrade dirinya kan. Ketika orang punya harapan, pasti harapannya itu juga bertingkat kan. Jadi di artikel juga saya tuliskan bahwa manusia itu tidak pernah berhenti berharap kan. Jadi setelah harapan yang satu selesai, maka harapan yang dua itu muncul. Bahkan mungkin saja dua, dua atau tiga atau bahkan lebih harapan-harapan itu muncul secara bersamaan. Itu. Jadi jangan pintar pandai mengelola harapan saja, tapi kita juga pandai dan bijak untuk bagaimana dan kapan kita harus punya rasa takut. Kapan kita ngeremnya, kapan kita melangkah dengan hati-hati. Karena ingat, hanya orang yang punya harapanlah yang akan merasakan kekecewaan. Itu. Oke, Dengan merasakan kekecewaan, kita akan belajar tentang kehidupan. Ya, betul. begitu ya, Beli. Ih, menarik sekali ya, dan emang mengasihkannya belajar dari filsafat itu deep banget. Jadi sampai rasanya waktunya juga bisa panjang banget ya kalau kita lebih telisik lagi. Hmm. Tetapi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih klopnya bisa langsung kunjungi artikel ya, karena ini sudah terpublish, jadi teman-teman bisa download langsung ya di jurnal yang sudah tertera. Hmm. Kemudian beli banyak banget sebenarnya ya yang pengen kita korek-korek, mungkin belum bisa sebanyak pertanyaan yang mungkin akhirnya timbul dari teman-teman yang mendengar ini ya. Pastinya mereka merasa, aku pengen bertanya ini, pengen bertanya itu. Apapun itu yang menjadi pertanyaan dan mungkin bisa langsung bahkan dijawab oleh penulis ya. Bisa langsung hubungi aja DM Gede Agus Siswadi. Jadi dengan senang hati kita akan sharing caring ya untuk peduli karena tadi kebijaksanaan ya menjadi eh, hal yang penting sekali di dalam kehidupan. Bahas harapan dan ketakutan, harapannya tentunya saya, Puspa, dan Agus pasti juga berharap bahwa ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman free learning ya, belajar bebas untuk teman-teman dan teman-teman bisa mendengar kapanpun dan juga ada ketakutan dari kita membuat ini adalah mungkin banyak hal yang belum bisa dikupas gitu dan juga mungkin menurut teman-teman
wah belum nih, saya belum menjawab atau hal lainnya, sehingga kami pun membuka kesempatan siapapun untuk berdiskusi dan jika ingin untuk lebih lanjut bersama kami, ya teknologi sudah canggih, jadi kayaknya kita bisa kontrol ketakutan itu dengan menghubungi ataupun kontak ya kita. Itu aja sih kalau dari Puspa beli. Kalau dari beli gimana? Udah nggak bisa berkata-kata lagi nih, udah full banget. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya eh, ya kita iniin saja kita cukupkan. Jadi kita lebih banyak nanti diskusi di lain waktu, tapi ingat ketika teman-teman bagaimanapun harapan dan ketakutannya sebagai dua sayap teman-teman untuk bisa terbang gitu. Jadi perhatikan hal itu, perhatikan langkah-langkah itu sehingga harapan itu sebagai motivasi teman-teman untuk bisa mencapai dan meminimalisir dari rasa takut karena harapan sudah menjadi dominan dan harapan ketika ketika ingin teman-teman wujudkan itu dapat secara maksimal gitu. Tapi untuk bagaimana ketika persiapan-persiapan, langkah-langkah dan prosedur-prosedur teman-teman untuk setting goals teman-teman atau men-setting tujuan hidup teman-teman atau hal-hal yang ingin teman-teman dapatkan, hal-hal yang ingin teman-teman raih dan capai, perhatikan juga remnya. Apakah teman-teman sudah mengerem hal itu pada momen yang tepat, pada kesempatan yang tepat, pada waktu yang tepat atau bagaimana? Karena jangan salah atau jangan bahwa teman-teman mengecilkan hati ketika rasa takut teman-teman itu berlebihan. Mungkin saja rasa takut itu sebagai sebagai pengingat kita bahwa kita ini lebih matang untuk men-setting goals kita. Kita ini lebih memaksimalkan untuk men-setting tujuan-tujuan kita sehingga harapan dan ketakutan sebagai sesuatu given dan sebagai sesuatu yang manusiawi. Jadi bijaksanalah teman-teman untuk bisa menggunakan dua sayap ini karena dengan satu sayap saja itu tidak teman-teman tidak bisa terbang dengan sempurna. Harus dengan dua sayap ini. Harapan dan ketakutan, harapan itu tidak tidak selalu positif dan tidak juga selalu negatif. Ketakutan juga tidak selalu negatif, ada juga dimensi positifnya. Jadi ini Itulah dua dua dualitas ya ya. dua hal yang sama-sama ketika kita fungsikan positif dan negatif ini akan menjadi sesuatu yang positif ketika nanti tercapai gitu. Itu harapan yang terlalu berlebihan tanpa mengetahui goals kita, tanpa mengetahui kontrol kita terhadap harapan itu, maka itu menjadi sesuatu yang negatif. Akan memunculkan paradoks harapan, yaitu kekecewaan. Akan memunculkan rasa sakit hati, pedih, dan sebagainya. Karena kita tidak mampu mengelola itu, mengontrol itu, merasionalkan harapan kita. Merasionalkan, mengontrol inilah alatnya adalah rasa takut. Itu teman-teman. Jadi itulah dualitas ya. Sulit untuk membedakan dan kita telisik dari riwayat perjalanan kita, dua hal ini selalu berjalan berbarengan. Apapun itu teman-teman. Jadi bahkan hal-hal yang kecil teman-teman lakukan, dua hal ini pasti ada ada yang mengiringi gitu. Entah teman-teman, weh saya besok pagi harus olahraga nih. Olahraga tuh harapannya apa? Ya biar bisa bangun pagi, biar bisa sehat, bugar dan sebagainya. Takutnya apa? Ya takut sakit kan, takut kolesterol karena kegemuan dan sebagainya. Jadi apapun itu, hal-hal apapun itu, aktivitas apapun itu ketika teman-teman lakukan, rumus harapan dan ketakutan ini selalu ada. Buktikan saya teman-teman ketika teman-teman melakukan apapun itu, dua hal ini selalu ada. Dan ini
yang mengiringi kita. Makanya ketika kita mengelola, mengontrol harapan dan ketakutan ini dengan baik, maka di sanalah kita menjadi menjadi seorang yang bijaksana dalam memahami waktu-waktu kapan kita ngegasnya, kapan kita memacu motivasi kita, kapan kita memacu harapan kita untuk bisa tercapai, dan kapan kita ngeremnya itu. Jadi remnya itu jangan sampai blong gitu. Orang yang bijak itu tahu kapan dia ngegasnya dan kapan dia ngeremnya, sehingga kendaraan teman-teman akan menjadi seimbang gitu. Teman-teman bisa mengayuhnya atau berkendara dengan seimbang dan bisa mencapai tujuan itu. Karena ketika teman-teman bisa mengendarainya dengan baik, apapun tujuannya pasti akan tercapai. Itu saya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Wah, sekaligus menjadi penutup untuk kita ya, bahwasanya kita perlu menjadi pengemudi yang bijak untuk mengerti kapan mengerem dan kita mengegasnya. Iya, Ada pengantar dan penutup, terima kasih banyak Wiagus sudah bincang-bincang untuk Pangus Puspa and Agus di podcast ini. Kita akan bertemu lagi teman-teman dalam episode lainnya. Sampai jumpa. sampai jumpa.